Oke, selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik dan Komputer Sains Statistik. Halo. Yang online, selamat pagi. Oke. Oke, Pak. Oke. Coding. Hari ini kuliah terakhir sebelum UTS ya. Kuliah terakhir, kita latihan aja hari ini. Kita bahas soal latihan ini. Baik. Nah ini mungkin gambar nggak usah ya. Kalau gambar ini agak gitu. Kita diketahui aja. Suara. Diketahui grafik fungsi. Fungsi X adalah sepertiga X pangkat 3 kurang 2X kuadrat kurang 5X tambah 7. Ya. Dengan menentukan interval fungsi naik dan turun, interval fungsi cekung ke bawah dan cekung ke atas nih, ya. Kemudian titik belok, ya. Baik. Kelihatan tulisannya ya. Yang online sudah ya. Oke. Langkah pertama kita cari dulu turunan pertama dan turunan keduanya, ya. Kita cari, salin dulu soalnya. Dua, ya. Maka F aksen X berapa? Turunan pertamanya sepertiga kali turunan dari X pangkat 3 apa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Ya enggak? 2. Kurang 2 kali turunan dari X kuadrat. 2X. Itu 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Kurang 5 kali 5X. X turunannya 1. 7 turunannya 0. Sehingga F aksen X adalah sepertiga kali 3 coret. Tinggal X kuadrat. Min 2 kali 2X. Min 4X. Ya, kurang 5X. Tambah 0-nya hilang ya. Ini adalah F aksen X. Kemudian turunan kedua sekalian kita cari berapa? X kuadrat turunkan 2X. Ya. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Min 4 kali X turunannya 1. Ya enggak? 4 kali turunannya 1 kurang. Ini salah, ini 5 aja ya. Jadi ini 5 min 5 turunkan 0. Sehingga F double aksen X-nya adalah 2X kurang 4. Oke. Nah. Yang A-nya apa tuh? Interval fungsi naik. Kapan fungsi X naik? Fungsi X naik. Syaratnya apa? Jika turunan pertamanya positif. Ya enggak? Halo? Fungsi X naik kalau turunan pertamanya positif. Artinya besar dari 0. Nah, catat yang positif itu apa? X kuadrat kurang 4X kurang 5 positif. Kemudian ini kita faktorkan. Berapa tuh? Jumlahnya min 4. Hasil kalinya ujung kali ujung. 1 kali min 5 berapa? Min 5. Sehingga enggak? Jumlahnya min 4. Hasil kalinya ujung ini 1 nih ya. 1X kuadrat. 1 kali min 5 min 5. Berapa kali berapa tuh? Hah? Min 5 tambah 1 enggak? Min 5 tambah 1 min 4. Min 5 kali 1 min 5. Jadi sini X tambah 1 X min 5. Ya enggak? Kemudian kita gunakan garis bilangan ya. Kita gunakan garis bilangan. Oke.
Karena tidak sama dengan bundarannya kosong ya. Ini X tambah 1 sama dengan 0 berarti X sama min 1, X kurang 5 berarti X sama dengan 5. Enak. Harga no fungsinya min 1 dan 5. Jangan terbalik ya. Maka di depan X ini positif dan dalam kurung pertama, faktor keduanya adalah positif juga. Positif kali positif ya. Apa? Positif kali positif, positif ya. Mungkin enggak. Ya, positif kali ini positif kali positif, positif. Selang-seling min plus min plus. Nah, ini tandanya apa? Positif. Artinya yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Positif itu di sini apa nih? Yang positif sini adalah ini gambarnya enggak ini. Kita pindahin aja ya. Kita pindahin sini gambarnya. Enggak kelihatan. Jadi di sini min 1, di sini 5 plus 5. Tandanya positif. Positif kali positif. Kan X plus 1 kali X plus 5. Di depan X-nya positif kali positif, positif. Lawan selang-seling plus min plus. Karena besar dari 0 ini. Karena ini besar dari 0. Maka tandanya positif. Jadi yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Ini kan Anda sudah pelajari ya. Di mana? Di SMA kelas 1 ya. Halo? Nah, berarti yang memenuhi syarat adalah daerah positif. Apa artinya sini? Apa artinya sebelah kiri dari min 1? X-nya kecil dari min 1. Apa artinya X berada di sebelah kanan 5? X besar dari 5. Di sini apa? Atau lambangnya itu V. Dalam matematika diskrit, lambangnya V. Sudah belajar diskrit belum? Sudah ya. Kalau V-nya dibalik jadi dan. Ya enggak? Nah, ini jawabannya kan. Kemudian, kapan fungsi itu turun? Fungsi turun kalau syaratnya, ya tadi fungsi naik ya. Fungsi turun kalau turunan pertamanya adalah negatif. Ya, negatif ya. Fungsi turun kalau turunan pertamanya negatif. Kita salin lagi sama, ini X kuadrat kurang 4X kurang 5 kecil dari 0, faktornya sama, salin aja, X tambah 1 kali X kurang 5 kecil dari 0, pakai garis bilangan, yang 1 min 1, 1, 5, walaupun ini terbalik urutannya, tetap yang kecil sebelah kiri ini ya, nilainya. Kemudian di depan X ini plus, di depan X ini plus, plus kali plus, plus, selang-seling, plus, min, plus. Tandanya, kecil 0 itu positif atau negatif? Negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Berarti daerah antara. Ya. Antara. Ini X terletak antara apa? Min 1 dan 5. Ya. Sudah jelas sampai sini? Ini fungsi naik dan fungsi turun. Ya. Oke. Fungsi naik dan fungsi turun. Sebentar lagi kita belajar tentang interval, mencari interval atau selang, interval fungsi atau selang fungsi, cekung ke bawah dan cekung ke atas. Ya, istilah cekung ke bawah dan Anda tahu cekung itu yang mana? Seperti teluk. Kalau cembung, semenanjung. Pinggirnya, ya konturnya itu garis ya luarnya. Ya, seperti teluk. Oke? Cukup jelas sampai sini? Yang online cukup jelas? Kita ini kuliah terakhir sebelum UTS, ya. Karena tanggal 18 sudah masuk UAS, ya, ujian akhir semester, ya. Baik. Sudah?
Nah, selanjutnya interval fungsi cekung dan fungsi cekung ya. Dan fungsi cekung ke bawah ke atas. Sekarang B ya. Cekung ke bawah. Cekung ke bawah kalau digambarkan gini kan. Teluk berarti yang di dalam ya. Kalau teluk itu yang di dalam tuh. Di teluk ya nih, yang saya garis-garis itu cerminnya itu ya. Ini cekung ke bawah. Nah, itu maksudnya. Cekung ke bawah. Dia mencapai maksimum atau minimum nih? Maksimum ya. Maksimum syaratnya apa? Turunan keduanya negatif ya. Kalau dia minimum, turun keduanya positif ya. Cekung ke bawah. Apa syaratnya? Cekung ke bawah. Ini jadi syaratnya turunan keduanya negatif. Ya, kalau persamaan pangkat 2 atau parabol A-nya negatif. Ya enggak? Kalau A-nya negatif mencapai maksimum ya. Ini syaratnya, mencapai maksimum. Nah, turunan kedua tadi berapa? Kita kembali 2x min 4 ya. Yang ini nih. Turunan keduanya ini 2x min 4. Jadi sini 2x min 4 kecil dari 0. Berarti 2x kecil dari min 4 dipindahkan ke kanan plus 4. Kemudian ini dibagi 2. Dibagi 2 berapa? 2x bagi 2x, 4 bagi 2, 2. Jadi untuk syarat cekung, selang cekung ke bawah yaitu x kecil dari 2. Sampai sini jelas? Yang onsite? Jelas? Yang online? Halo Jelas, yang Pak. online? Ada yang mau tanya? Oke, ini yang cekung ke bawah. Sekarang cekung ke atas. Bagaimana kalau cekung ke atas? Ya. Ya. Kalau cekung ke atas bagaimana? Kalau cekung ke atas, yaitu gambarnya seperti semenanjung. Ya. Semenanjung. Ini cekung. Ini cekung ke atas. Cekungnya di dalam ya, sorry. Cekung itu di dalam ya. Cekung ke atas, berarti ke atas ya. Yaitu syaratnya apa? Ini mencapai minimum. Syaratnya apa minimum? Turunan keduanya positif ya. Jadi syaratnya adalah turunan keduanya positif. Nah, tersalin. Tadi turunan keduanya apa tadi? 2x kurang 4 positif. Berarti 2x besar dari min 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian kita bagi, karena ini 2 kali, x bagi 2, maka x besar dari 2x bagi 2x, 4 bagi 2, 2. Jadi terbalik ya. Kalau cekung ke bawah, selangnya atau intervalnya x kecil dari 2, sedangkan cekung ke atas, selangnya atau intervalnya adalah x besar dari 2. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Yang onsite ada yang mau tanya? Yang online? Online? Any question? Kok diam aja nih? No. Cukup jelas? Oke. Kemudian yang ketiga, dia tanya syarat titik belok. Apa titik belok? Titik belok syaratnya apa? Turunan keduanya dari fungsi x adalah sama dengan 0. Ya. Itu syarat titik belok. Ya. Ya. Yang C adalah syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan 0. Ya, itu yang ya. Jadi kalau kita gambarkan untuk ini seperti ini pangkat 3 nih. Ini daerah maksimum, ini daerah minimum. Nah, ini titik beloknya.
titik belok. Ya. Nah, masukkan tunang kedua tadi apa? 2x kurang 4 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan berapa? 4. Berapa x? 4 bagi 2 adalah 2. Ya. Kemudian berapa y puncaknya? Berarti y soal y titik beloknya. Soalnya salin sepertiga x pangkat berapa tadi? Sepertiga dari x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ya. Kemudian kurang 5x tambah 7 ya. Jadi y-nya berapa? Y titik belok sepertiga kali 2. Semua x ganti 2. 2 pangkat 3 substitusi 2 kuadrat 5 kali 2 tambah 7. Berapa? Jadi y-nya adalah 2 pangkat 3 8/3 kurang ini 2 pangkat 3 ya. 4 kali 2 8. Ini min 10 tambah 7. Jadi hasilnya 8/3 ini bisa dijumlahkan berapa? Min 18 tambah 7 min 11 ya. Hah? Enggak salah salin sih ya? Enggak ya? Halo? Ya. Min 7, ya min 11. Terus ini jumlahkan berapa nih? 8/3 min 33/3 ya? Sehingga y-nya berapa? Min 25/3 atau min 8/3 ya. Maka titik belok, apa titik beloknya? Tidak pakai sama dengan ya, koordinat tidak pakai sama dengan. Jadi dalam kurung titik beloknya adalah 2, min 8/3. Ya. Ini ada kurung tutup nih. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari online? Halo. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, yang onsite? Bukan, aman katanya. Soalnya. Ini sebaiknya saya save dulu ya, karena kalau tidak di save, kadang-kadang ada yang otomatis tapi dia larinya ke apa? Google Drive atau apa itu ya. Jadi makanya saya baik. Kita save dulu. Terus nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nih. Ini adalah masalah limit. Limit dari cos kuadrat 4x berpangkat 1/x kuadrat. Tipe apakah dia? Itu lebih dahulu. Tipe apa dia? Kita tes. Tipenya nah, ini kita jadi tipenya kita tes kosinus pangkat 2 dari 4 kali 0 0 berpangkat 1/0 kuadrat. Cos 0 berapa? 1. 1 di pangkat 2 1/0. Anda tahu 1 pangkat 2 1 1/0 tak hingga. Jadi ini istimewa ya. Walaupun ya tipe 3 tapi punya rumus istimewa. Apa rumusnya? Untuk satu pangkat tengah limit x menuju a dalam kurung 1 plus u kurung pangkat p sama dengan e berpangkat limit u kali v. Nah. Lupa Anda deh. Satu pangkat tengah limit x menuju a dari 1 plus u pangkat v sama dengan e berpangkat limit x menuju a u kali v. Di mana limit u-nya 0, limit p-nya tak hingga. Enak. Ini ingat rumusnya nih. Ya. Ya, di mana limit x menuju a dari u-nya sama dengan 0 dan
limit pangkatnya X menuju A dari P-nya adalah tak hingga. Ya. Nah, memang ada jalan lintas tambah 1 kurang 1. Ya kan? Tetapi kadang-kadang menjadi panjang. Bisa panjang, bisa pendek, tergantung. Tapi ada juga karena cos kuadrat itu bisa apa? Karena tahu rumus trigonometri apa? Sin kuadrat 4x ditambah cos kuadrat 4x adalah 1. Ini ada satunya. Ya. Sehingga berapa cos kuadrat x? Cos kuadrat 4x adalah 1 dikurang sin kuadrat 4x. Ini kan boleh kita ganti dengan apa? Limit x menuju 0. Nah, 1 ditambah, boleh enggak? Min sin kuadrat itu tambah min sin kuadrat 4x. Sama enggak? Berpangkat 1/x kuadrat. Jelas sampai sana? Oke. Nah, ini apanya? U-nya, ini apanya? P-nya ya. Sesuai rumus adalah E berpangkat limit X menuju 0, U kali P kan? Berarti E berpangkat limit X menuju 0 dari min sin kuadrat dari 4X dikali 1/X pangkat 2. Ini sama dengan E berpangkat limit X menuju 0 dikalikan min sin kuadrat 4X per X pangkat 2. Ya kan? Nah, ini kita pecah. Ya. Kalau dimasukkan apa dia? Nggak usah pakai 0 per 0 itu panjang jalannya. Kita istimewa kan? Dalam limit fungsi trigonometri yang istimewa hanya sin dan tangen. Ini enggak? Limit X menuju 0, sin U per U. U-nya itu bisa setengah X bisa ya. U per sin U, tangen U per U per tangen U. Nilainya selalu 1 kan? Nah, ini kita pecah aja. Sin kuadrat itu adalah sin 4X kali sin 4X. Nah, kita pecah. Karena di atasnya ada min kali min 1. Itu enggak gitu? Terus ada X kuadrat. X kuadrat ya. Kalau sudutnya ini 4X supaya di 1 ini per 4X enggak? Sin U per U. Sin U per U. Jadi nama sama. Sin 4X, sin U per U. 4X lagi. Nah, 4X kali 4X berapa? 16 kuadrat. Padahalnya X kuadrat saja. Terjadi kelipatan 16 enggak? Berarti ini harus kali berapa? 16 per 1 enggak? Kali 16 di atasnya. Lawan daerahnya. Karena ini letaknya di penyebut 4x kali 4x 16 X kuadrat, 16-nya di penyebut, maka dikali di lawannya pembilang. Ya. Silang ya, pembilang ya. Jelas? Kalau kita coret sama enggak kembali? Nah, sehingga ini terdapat E berpangkat berapa limit ini? 1. Berapa limit ini? Terus ini min 1 kali 16. Sehingga hasilnya E pangkat min 16. Atau 1/E pangkat. Nah, Anda mau jawab begini boleh. Anda mau jawab begini juga boleh. Salah satu. Ya, dua-dua benar. Oke? Ini soalnya terpotong ya. Terpotong tuh. Sana enggak ya? Yang depan terpotong. Oke. Ya. Ini juga. Oh, nah ini terpotongnya. Itu kelihatan jelas nggak nih? Kalau saya perbesar, bisa diperbesar, tarik. Nah, kelihatan jelas? Oke. Ini bagaimana? Sebenarnya jalan cepat boleh, tapi baiknya yang pakai cara biasa kali sekawan per sekawan. Ya. Jadi kita buat ini adalah sama dengan limit X menuju tak hingga dari 3X dikurang akar
9x kuadrat tambah X per 1. Yang kan? Dikalilah dengan sekawannya. 3x, lawannya kalau ini min, sini apa? Plus. Nah, akar dari, dan akar tetap ya, yang beda tuh min sama plus ini. 3x ditambah akar 9x kuadrat tambah X. Ini kan nilai 1 nanti. Sama kan? Karena sama ini 1. Kali 1 tidak berubah. Baru kita selesaikan, jadi limit X menuju tangga dari, ini rumusnya A min B kali A plus B. Apa rumusnya? A min B kali A plus B. Apa rumusnya? A kuadrat kurang B kuadrat. Kuadrat suku yang sama kurangi kuadrat suku yang berlawanan tanda. Jadi suku yang sama sini 3x di pangkat 2 A kuadrat dikurang B kuadrat. Suku yang berlawanan tanda. Akar dari 9x kuadrat tambah X pangkat 2 per 3x ditambah akar 9x kuadrat ditambah X. Sama dengan apa? Nah, 3 di pangkat 2 9, X di pangkat 2 X kuadrat min. Hati-hati, akar di pangkat 2 hilang akarnya enggak? Tapi dalam kurungnya tetap ya. 9X kuadrat tambah X. Kurung dulu. Karena mempengaruhi tanda min di depannya. Mempengaruhi tandanya. Per salin 3x ditambah akar 9x kuadrat tambah X. Oh ya, ini kita cari dulu. Akar 9 tambah akar 9x kuadrat ditambah X. Ini sama dengan apa? Akar 9x kuadrat tambah X. Kita mau keluarkan X kuadratnya. Caranya gimana? Artinya 9x kuadrat ditambah X ini dikali 9 dibagi 9. Betul nggak? Kali 9 bagi 9 kan sama 9 per 9 1 enggak? Tidak merubah nilainya. Sehingga hasilnya berapa sini? Akar 9 berapa? 3. Sehingga akar ini dibagi nih. 9x kali 9x kuadrat bagi 9 berapa? 9x kuadrat bagi 9 ditambah X dibagi 9. Hasilnya apa? 3 akar X kuadrat ditambah X per 9. Betul enggak? Nah, ini kita ganti di sini ya. Nah, ini buka kurung. Hasilnya apa? Ya. Ini terpotong ya. Sorry, ini ada yang terpotong. Sana kelihatan ya. Di kanan ada. Ini tadi Mas bersalah tadi ya. Di layarnya. Terpotong. Jadi yang ini sama dengan limit X menuju tangga dari apa? Buka kurung 9x kuadrat min. Nah, kurungnya dibuka dikali min 9x kuadrat min X per 3x ditambah, nah diganti nih, ini diganti berapa? 3 akar X kuadrat ditambah X per 9, betul enggak? Oke. Sorry, bukan keluarkan 3, tapi keluarkan X kuadratnya. Salah-salah. Mohon maaf ya. Mohon maaf, ini ada keliru tadi. Makanya hasilnya bisa tak ingat itu. Kita mohon maaf, ini ada bukan 9-nya kita keluarkan, tetapi X kuadratnya. Ya, ini salah nih ya. Yang di sini kita keluarkan X kuadratnya ya. Berarti ini saya perbaiki dulu. Bukan 9 yang kita keluarkan, tetapi adalah X kuadratnya. Ya. Karena yang kita butuhkan akar X kuadrat kan X. Fungsi bukan bilangan, tapi function di sini ya. Oke. Ini berarti salah. Maaf.
Ya, kita ralat sedikit sini ya. Jadi yang kita keluarkan bukan 9 tapi X kuadratnya. Ya. Oke, perhatikan ini tempatnya kurang ini ya. Ini keluarkan X kuadratnya. Berarti ini dibagi X kuadrat. Enak. Akar X kuadrat berapa? X. Ini kalau kita keluarkan 9 X kuadrat 9 X kuadrat dibagi X kuadrat. Ini X dibagi X kuadrat. Maka tinggal sini apa? 9 ditambah ini X ya, akar X kuadrat X tadi. Ini X kuadrat coret, ini tinggal dibagi X 1 dibagi X per X ya. Jadi sini adalah X kali 9 ditambah per X. Enak. Nah, ini 9 X kuadrat bisa coret enggak? Maka tinggallah limit X menuju tak hingga dari min X per 3X ditambah X akar 9 ya. Ya ini hasilnya begini ya, tadi itu ya. Yang ini ada yang enggak kelihatan sini. Ya. 9 ditambah per X. Kita tanya sekarang, X pangkat berapa tertinggi? Di luar akar, sekali lagi. X pangkat 1. Maka pembilang dan penjemput sama-sama dibagi X pangkat 1. Sehingga terjadi apa? Limit X menuju tak hingga dari apa? Min X dibagi X per 3X bagi X tambah X akar 9 tambah per X bagi X. Ini X-nya coret, X-nya coret, X-nya coret. Hasilnya apa? Min X bagi X kan min 1 per 3X bagi X 1 ditambah akar 9 tambah per X. Enak. Kok 3? Oh yang sini 3 ya betul. 3X bagi X 3 ya ini. Saya kira yang di akar tadi. Nah ini 3 ya. Jadi hasilnya min 1 per, ini masih ada limit ya. Limit X menuju tak hingga dari 3 ditambah akar 9 tambah 0. Berapa tuh? Min 1 per min 1 per powernya 3 tambah 3 ya. 3 tambah 3 ya. Akar 9 kan 3. Jadi hasilnya adalah min 1 per 6 atau min 1/6 ya. Oke, ya. Jelas betul? Ya. Ada pertanyaan di sini? Ya nanti juga saya berikan ke Anda juga nih kan. Ya. Habis kuliah langsung. Ada pertanyaan dari online? Saudara Sherly ada pertanyaan? Saudari? Tidak, Pak. Ada. Saudara Gabriel? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nggak ada. Baik. Kita lanjutkan hari ini, kita khusus latihan ini persiapan UTS atau MITES ya. Latihan banyak ya. Baik, jadi ini tidak usah pakai tambah 1 kurang 1. Tapi kalau dia kos saja, itu lebih enak tambah 1 kurang 1. Tapi kalau kos pangkat 2, ya jangan pakai itu, lebih cepat kita pakai ini. Kalau Anda coba nanti di rumah, tambah 1 kurang 1. Panjang jalannya. Karena kos pangkat 2, U pangkat N. U pangkat 2. Pakai rumus N kali U pangkat N min 1. 2 kali kos pangkat 2 kurang 1 dikali turunan kos min sin. Nah, bahaya tuh. Ya. Oke? Jelas? Kalau jelas saya teruskan lagi. Sudah selesai. Kelebihan. Ya. Ini adalah kontinuitas.
Itu cukup jelas atau kekecilannya? Digedein sedikit. Oh, cukup panjang. Oke. Jadi ini kalau di latihan dulu masih ingat enggak? Di nomor 7 kalau salah tuh ya. Di kontinuitas ya. Mirip ya modelnya. Jadi kalau kontinuitas itu kalau ada seperti 3 function tetapi ada ketidaksamaan di sana, batas-batasnya, maka walaupun yang tentukan nilai A dan B supaya fungsi X continue untuk semua nilai X, untuk semua harga X. X yang mana? X yang ada di sekitar ketidaksamaannya, ya nak? Atau batas-batasannya, ya. Nah, kita lihat sini angka apa yang ada di sini. Bilangan 0 dan 4. Ya, bilangan 0 dan 4. Berarti dia continue di X sama dengan 0, satu lagi continue di X sama dengan 4. Nah, kita bagi 2 sini. Kita bagi 2 aja. Nah. Ya. Jadi sini kita katakan fungsi X continue di X sama dengan 0. Satu lagi. Fungsi X continue di mana? Di X sama dengan berapa? 4. Ya nak? Karena bilangan yang ada sekitar sini adalah 0 dan 4. Lalu berlaku apa? Limit kiri dari 0, min ya. Itu artinya X kecil dari 0 ya. Dari fungsi X, limit kiri sama limit kanan. Limit kanan X menuju 0 plus, artinya X besar dari 0 dari fungsi X. Dari sini apa? Continue di X dengan 4 apa dia? Limit kiri dari 4 min, artinya X kecil dari 4, dari fungsi X itu sama dengan limit kanan X menuju 4 plus dari fungsi X. Ya. Jelas itu? Pentingnya itu aja. Jadi kalau kontinuitas dalam bentuk agak batasnya dalam bentuk ketidaksamaan, maka saudara-saudari itu ambil aja bilangan yang angka yang ada di sekitar batasannya, ya, ketidaksamaan, ya. Nah, kita gantilah limit X menuju 0 min dari fungsi X berapa? Sorry. X kecil 0, ini artinya X kecil 0. Mana X kecil 0 mana? Baris 1, 2, 3. X kecil 0 yang mana? Baris 1. Fungsi X-nya apa sini? Fungsinya A X kurang 4. Sama dengan limit kanan. X menuju 0 plus. X besar dari 0 yang mana? Baris 2. Ingat, kalau 0 ini di sini ya. Kalau 0 kecil dari X dibalik apa? X besar dari 0 enggak? Ke sini 0 kecil dari X. Berarti X besar dari 0. Ya. Nah, berapa itu nilainya? Fungsi X-nya adalah 4X min B. Kurung. Jangan lupa kurung ya. Seringkali kurungnya dihilangkan. Jadi limit X menuju 4 min. Limit kiri dari 4. X kecil dari 4 di mana? Baris 2 ini nih. X kecil dari 4, berarti fungsinya adalah 4X kurang B. Jangan salah salin ya. Limit kanan dari 4 plus baris 3 ya. Ini X besar 4 adalah 20 ya. Adalah 20. Nah, saya selesaikan nih. Kalau ini X menuju 0, 0 min, 0 plus, nilai 0 ya. Min plus itu min kiri plus kanan. X-nya kita ganti 0. Berapa nih? A per 0 kurang 4 sama dengan 4 kali 0 kurang B. Nah ini tinggal apa nih? A per min 4 sama dengan apa? A min 4 sama dengan min 4 kali 0, 0 hilang kan? Tinggal min B. Kali silang ya. Maka A sama dengan berapa? Min 4 kali ini. Min 4 kali min B apa? Plus 4B ya. Min kali min plus kan. Jadi A dalam 4B ini hubungannya. Nah kalau yang ini 4 kali
4 kurang B sama dengan 20. Berarti 16 kurang B adalah 20. 16 kurang 20 adalah plus B. Betul nggak? Berarti 4 sama dengan B ya? Hah? Min 4 ya, min 4. 16 kurang 20 min 4. Jadi B-nya min 4. Nah, kalau itu A-nya berapa? Karena A-nya di sebelah kiri Anda lihat A 4B, maka A adalah 4 kali min 4. Hasilnya apa? Min 16. Jadi A-nya min 16, B-nya min 4. Sudah jelas? Halo? Ini mirip yang latihan Anda nomor 7 dulu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari online? Halo online. Gini kalau ngajak online tuh sama Anda juga di online itu diam gitu. Kok dijawab? Halo. Nggak ada respon. Ya, Pak. Nah, jawab ya. Makasih. Halo. Gitu dong. Ya. Jelas, Pak. Makasih atas respon. Baik. Sudah jelas? Yang onsite? Oke. Ya, jelas ya di kiri sama di kanan. Baik yang dari 2 apakah 0 atau 4 ya, X dengan 0 atau X dengan 4. Jadi angka itu diambil angka yang ada di selang intervalnya atau batasannya ya. Sudah? Kita save lagi. Kita lanjutkan lagi. Baik. Lagi save ya ente. Lumayan banyak. Ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Nah. Ini kotak. Ini terakhir aja ya. Nanti terakhir aja ya. Kita terangkan. Nah, ini yang dulu penting, yang penting dulu ya. Cukup jelas itu apa ya? Kecil ya? Kalau kecil dibesarkan. Enaknya pakai ini ya. Bisa diperbesar. Oke, sekarang jelas? Yang online jelas kelihatan ya? Pasti jelas ya, dekat dengan monitor. Ya. Nah, kalau Y sama dengan cos pangkat 2, nih. Y sama dengan cos pangkat 2 dari, ini terpotong ya. Kalau saya ini terpotong deh. Tarik, oh bisa ditarik ya. Sudah. Nah. Oke. Y adalah cos pangkat, potong juga deh. Ya. Dan mencari Y aksen atau DY pada X. Ini dalam bentuk eksplisit. Ini eksplisit ya. Y sama dengan fungsi X, eksplisit. Ya, biasa ini bentuknya apa tuh? Oh ya, soal ini boleh nggak saya tulis gini? Y sama dengan cos dari X pangkat 2 plus 5 per X min 3 kurung pangkat 2. Nah, sama kan? Cos kuadrat pangkat 2-nya di luar cos. Boleh. Dalam kurung ya. Nah, ini berbentuk U pangkat N enggak? Nah, kalau Y adalah U pangkat N, maka Y aksen apa? N kali U pangkat N min 1 kali U aksen enggak? U aksen DU pada X. Ya.
DU per X. Jadi sesuai rumusnya, maka Y aksen sama dengan apa? N kali U, ya, kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Nah, hati-hati begini, step by stepnya kelihatan ya. Aksen, betul nggak? Jadi N, ini N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Halo, jelas sampai sana? Ya. Nah, berapa Y aksennya sama dengan Y aksen itu sama D pada X. 2. Nah, ini pangkatnya 2 kurang 1, 1 kan? Pangkat 1 tidak ditulis ya. Jadi kosinus dari X kuadrat plus 5 per X min 3. Salin saja. Kali turunan cos U apa? Halo, kalau Y adalah cos U, maka Y aksen apa? Min sin U kali U aksen. Jangan lupa tuh. Jadi cos U turunnya min sin U, ya, min sin U kali U aksen. Nah, X kuadrat tambah 5 per X min 3 aksen. Nah, ini bentuk apa ini? Ya, ini berbentuk U per V, betul. U per V. Aksen, ada aksennya berarti turunkan lagi kan? Aksen itu turunkan lagi. Nah ini minnya boleh tak di luar nggak? Boleh ya. Dikali 2, jadi min 2 kosinus dari X kuadrat plus 5 per X min 3 kali sin X kuadrat plus 5 per X min 3. Nah ini 2 kosin. Ingat 2 kosin. 2 kosin sin 2 kali sudutnya. Ya enggak? Sin 2U kan 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 2U, UU. Ya kan? Ya, biar aja, enggak usah lah. Kalau bingung enggak usah, biar aja ya. Itu saya mengatakan kalau bentuk itu mau disingkatkan boleh. Ya, bisa. Jadi bisa di dalam bentuk sin 2 kali sudutnya, ya kan? Atau biar ini biarkan saja. Ya, sudah. Nah, ini U per V-nya yang kita kerjakan berapa? U per V turunannya apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2, ya enggak? V kuadrat. Ya udah. Nah, ini tempatnya muat dan ya. Kayak tempatnya nak muat nih. Ini dikali di bawah ya. Apa? X tambah 5. Ini U. U kali P dikurang U X kuadrat ya. X kuadrat tambah 5 U kali P. UV kurang UV. Ini 5 yang mana nih? Kali P. Ya enggak? Ujung-ujung aksen. Ini aksen, diaksenkan, ini aksen ya. Per penyebut pangkat 2, X min 3 pangkat 2, ya kan gitu. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Ya enggak? Yang online jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita salin ya. Nah, kita turunkan nanti ini X kuadrat turunkan 2X, 5 plus 5, 0. Kali X min 3 min X kuadrat plus 5 tetap, X turunkan 1, X min 3 kan? X turun 1 min 0. Enak? Penyebut pangkat 2. Oke, kalau sudah? Jelas sampai sini? Ya onsite? Maka Y aksen sama dengan apa? Y aksen sama dengan apa? Min 2 cos X kuadrat tambah 5 per X min 3 ya. Dikali sin X kuadrat plus 5 per X min 3. Sudutnya sama. Ini min 3. Ini enggak usah diselesaikan ya, biar aja gini enggak apa-apa. Kali tadi itu berapa? X kuadrat turun X kuadrat plus 5.
X kuadrat turunkan berapa? 2X. Plus 5 turunkan 0. Ya. Kalau kita buat jalannya, berarti di sini X kuadrat turunkan 2X plus 5 turunkan 0. Dikali X min 3 dikurang X kuadrat plus 5 tetap. X min 3 turunkan, X turunkan 1, 3 turunkan 0. Ya enggak? X turunkan 1, ini yang turun tadi kan, X kuadrat turunkan 2X, 5 turunkan 0. Ya enggak? Ini tetap, ini tetap. Ini X min 3 turunkan 1, 5, 3, min 3, 3 turunkan 0. Per penyebut pangkat 2. Kan? Jelas di sini? Halo? Ini tadi kan dari X kuadrat ya. X kuadrat turunkan 2X plus 5 turunkan 0. X min 3 tetap. Min UV kurang UV. Ujung-ujung aksen. Nah ini tetap. Ini U-nya tetap. V-nya aksen. X min 3 turunkan. X diturunkan 1. Min 3 turunkan 0. Enak. Sehingga hasilnya berapa ya aksen? Min 2 kosinus X kuadrat plus 5 per X min 3 dikali sin X kuadrat plus 5 per X min 3. Nah, ini berapa? Tinggal 2X kali X min 3 dikurang X kuadrat plus 5 kali 1. Ya, tetap ya. Kali 1 kalau mau. Per X min 3 pangkat 2. Nah, ini salin lagi. Min 2 cos X kuadrat plus 5 per X min 3 kali sin X kuadrat plus 5 per X min 3. Ini dikaliin berapa? 2X kuadrat min 2X kali 3, 6X. Nah, ini 1 diabain aja. Min kali X kuadrat, min X kuadrat. Min kali plus 5, min 5. Ya. Min X kuadrat kali min 5. Per min X kuadrat. Min kali plus 5, min 5. Per penyebutnya X min 3 pangkat 2. Oke? Ini min 2. Terus yang ini sebaiknya letak di depan ya. Posisinya. Ya enggak? Di depan cos dan sin. Jadi apa? Di sini. 2X kuadrat dikurang X kuadrat berapa? Plus X kuadrat. Ya. Plus X kuadrat min 6X kurang 5 per X min 3 pangkat 2. Itu kurungnya kurung siku aja nih. Ini kurung siku aja lebih baik. Dikali kosinus dari X kuadrat tambah 5 per X min 3 kali sin sama sudutnya X kuadrat plus 5 per X min 3. Udah. Inilah jawabannya. Ya kan? Bisa dimengerti? Yang online? Saya pinginnya sebenarnya on-site semua ya. Tapi ruang ini tidak cukup. Sebenarnya ruang ini tanpa meja-meja begini cukup ya. Hanya lebih modern gini memang ya. Tapi jumlah mahasiswanya tidak bisa banyak. Oke. Ada yang mau tanya dari online? Halo? Ada, Gimana? ada Pak. Ada? Nggak ada? Enggak. Bagaimana? Suaranya kok putus-putus. Halo saudara, tadi yang tanya siapa? Yang jawab. Yang online ada yang tanya lagi? Onsite ada yang tanya? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini agak ya. Nah, ini yang seru nih. Ini hitungnya lebih seru. Waduh. Lagi step lagi deh. Oke. Kecil ya? Saya ikutin. Oke. Cukup jelas? Oke.
Oke. Jadi ini adalah, oh terpotong juga nih, sorry. Terpotong deh. Oke, yang ujung nih aksen sama DEG ya sama. Baik, ini yang bentuknya yang agak kompleks. Ini bentuk implisit. Kalau tadi eksplisit ya, sekarang implisit. Ya. Implisit. Oke. Nah, ini pangkat U kali cos U. Ya enggak? Atau cos V gitu ya. Ini bentuk apa nih? Bentuk U kali V enggak nih? Ini ln U. Ya, ln U. Udah. Nah, UV kalau diturunkan apa? Kalau Y dengan UV, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. UV, jadi sini E berpangkat tangan. XY kali cos XY ditambah, ya ini kali ya, E berpangkat tangan XY dikali cos XY. Jadi UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya. Ujung-ujung aksen. Ngerti ya? Yang aksen ini saya garis bawahi. Nah, itu. Aksen, harus turunkan. Tambah len U. Len U tunannya apa? 1/U kali U aksen. Ya. 1/U, sepertangan. 1/U, ini sudutnya kurung, kali U aksen. 1/U kali U aksen. Sama dengan 5 turunkan 0. Ya. Jelas sampai sana? Halo? Nah, sekarang E pangkat U. E pangkat U turunannya apa? Untuk potong ya. Sini. Sorry. Ini mesti di ini nih. Potong lagi. Ya. Kepotong deh. Jadi mana nampak kursornya? Ini kursornya sini. Jadi ini E pangkat U. Sorry ini kursornya kalau saya ini serba salah jadi. Geser. Ini layar sini yang nggak pas nih ya. Layar ini. Terpotong. Sudahlah ya. Oke. Jadi E pangkat tangan pangkat U tunannya apa? E pangkat U tunannya E pangkat U kali U aksen ya. Jadi tulis ini E pangkat U kali U aksen. E pangkat U kali U aksen kali cos ditambah E pangkat tangan XY kali turunan. Turunan dari cos U apa? Min sin U kali U aksen. Nah, ini turunkan lagi nih ya. U aksen. Ditambah. Nah, tangan U diturunkan apa? Sekan kuadrat U. Sekan kuadrat U kali U aksen. Benar enggak? Per tangan XY. Enak? Sama dengan 0. Oh, terputus sih. Terpotong ya. Mungkin Anda bisa lihat.
Nah, saya cenderung ini semuanya sama ya. Jadi dimanapun bisa lihat 4 sisi, 4 penjuru arah ya. Itu untuk apa jadi? Ya untuk oke. Maaf yang ini enggak terpotong ya. Anda lihat di situ. Ya. Oke. Nah, setelah ini baru kita selesaikan yang aksen-aksen itu diturunkan lagi. Jadi berapa nih? Di sini jadi E berpangkat tangan XY tangan. Nah, turunan tangan apa? Sekan kuadrat XY, sekan kuadrat U kali U aksen. Nah, U aksen lagi sini. Ya kan? Tangan sekan kuadrat U kali U aksen. Kali cos XY. Ditambah, oh ini min kali plus ya. Jadi min ya. Nih. Min, salah nih. Ini min. Min E berpangkat tangan XY dikali sin XY dikali. Nah, ini hati-hati. XY aksen. X kali Y tambah X kali Y. UP tambah UP. Ujung-ujung aksen. Ini aksen. Ini aksen. Ya nak? Nah, tambah. Tambah. Terus ini. Yang kita turunkan yang aksennya. Yang ini tetap salinnya ini. Sekan kuadrat XY per tangan XY. Kali. Ini juga UV kan. XY tambah XY ujung-ujung aksen. Jadi ini aksen ujung-ujung aksen sama dengan 0. Ya. Oke. Ya, bentuknya bisa macam-macam ya. Implisit ini bisa bervariasi sekali ya. Nah, ini hasilnya apa nih? Ini ini pakai lagi nih Sam. Yang mana aksennya? Kita lihat. Ya, saya kasih kuning ya. Yang aksennya ini diaksenkan. Ini sudah absen tadi. Tinggal ini ya. Yang diaksenkan. Ini ada Y aksen. Ada Y aksen. Ya enggak? Oke. Ini enggak muat sini nih. Oke, salin E pangkat tangan XY kali sekan kuadrat XY kali ini turunkan lagi nih. Ya. Diturunkan lagi. Ya, itu enggak ada terpotong ya saya mungkin nih. Susah Anda posisinya pindah. Susah. Sebelah sini pindah sebelah sini gitu. Duduk sebelah sini relax. Kasihan Anda ini. Ya, gitu lebih. Ya. Jadi ini diturunkan lagi nih. XY tambah XY ujung-ujung aksen. Ya, turunkan lagi. Waduh, panjang jalannya. Jadi hasilnya sini apa nih? X kali X berpangkat tangan XY. Ya. Ini apa nih? E berpangkat tangan XY dikali apa tadi? Dikali sekan kuadrat XY dikali XY aksen enggak? XY aksen tunggal lagi apa? X UV tambah UV XY kali XY ujung-ujung aksen ujung aksen. Ya. Kali cos XY ya. Kali cos XY. Nah, belakangnya lagi apa? Min
E berpangkat berpangkat tangen XY kali sin XY ya. Kali sin XY kali turunan nih. Asen 1 ya. Asen 1. Ini 1 kali Y ya. Ini 1 kali Y ditambah X, Y aksen. Gitu ya. Jadi ini 1 kali Y tambah X, Y aksen. Ditambah secant kuadrat XY per tangan. Ditambah secant kuadrat XY per tangan XY. Ya, tangan XY dikali. Nah, ini juga sama tadi. Aksennya 1 kali Y ditambah X, Y aksen. Sama dengan 0. Ya enggak? Jadi ini hasilnya E berpangkat tangan XY dikali secant kuadrat XY. Ini adalah aksennya 1 kali Y ditambah X, Y aksen. Ini aksennya saya lingkari. Dikurang E berpangkat tangan XY kali sin XY kali Y. Ya, kali Y. Y-nya letak di depan, Pak ya. Kali Y di sini. Ini Y-nya diletak di depan ya. Kali Y ya. Di depan ditambah tambah kurang juga ya. Sorry. Perhatikan nih, ini memang kompleks bentuknya ya. Harus teliti sekali. Ini baru kali dengan halo. Yang ini tadi ini ya, udah ya. Oh, ini ada lupa. Belakang cos SY-nya lupa nih. Ya. Anda enggak kasih tahu nih. Jadi ini ada kelupaan di sini. Cos XY-nya lupa. Ya. Ada cos SY-nya kan, ini ada cos SY belakangnya. Ini. Betul enggak? Setelah ini ada kali cos XY. Ya. Kemudian ini min, ini kali Y. Y letak di depan Y kali E pangkat tangan XY dikali sin XY. Nah, kemudian min kali plus apa? Min, enak. Min XY aksen. Nah, ini X-nya letak di depan. Jadi X kali E pangkat tangan XY kali sin XY. Y aksennya letak di belakang. Jadi kan XY aksen. X-nya kali depan, Y aksennya di belakang. Ya, di belakang letak. Y aksennya. Jelas sampai sini? Ini dibagi 2. Ini dia nih. Yang pertama, min kali Y min Y. Yang kedua, min kali plus X min X. Ini nih, kedua. Sudah kan? Halo? Yang online jelas nggak di sana? Belum selesai. Halo? Halo? Yang bentuk gini yang rumit ya? Ya mungkin bentuk ini yang bisa diujian nanti. Ya. Oke ya? Oke ya? Min? Nah, jadi baru sampai sini nih. Sampai sini. Nah, sekarang ini lagi. Ini kali yang Y, ini kali X aksen. Ini apa nih? Tambah. Wah, secant kuadrat itu seper cos kuadrat. Kemudian tangan. Tangan naik ke atas jadi kotangan. Kotangan adalah cos per sin. Oh, enggak bisa coret juga ya, biar aja lah. Kalau enggak bisa coret, dibiarkan saja di tetap secant kuadrat XY per tangan XY. Ini dikali dengan Pak Y dulu. Y-nya boleh di depan, letak di depan nih. Kali Y, ini Y ya, dikali Y. Kemudian ditambah dengan, nah ini dikali X nih. Ada X ya. Dikali X kali secant kuadrat XY per tangan XY. Ini kali X, Y aksennya letak di belakang.
sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, ini hati-hati nih. Panjang ya. Dibagi ini. Nah, kelihatan batasnya. Oke, sekarang kita selesaikan nih berapa nih? Nah, ini juga dipecah. Dipecah juga nih. Jadi 2 bagian. Hah? Ya, ini belum dipecah ya. Ini harus dipecah jadi 2. Pecah 2 lagi nih. E pangkat tangan XY. Oh ya, ini dikali Y. Y letak di depan. Y kali letak di depan. Kali sekan kuadrat XY. Kemudian ditambah. Ini kali X. X dikali di depannya. E pangkat tangan. Hah? Oh, dikali cosnya belum ya. Sorry. Gimana? Yang ini kali Y. Ada cos di belakang kan? Ada cosnya di belakang nih. Hati-hati. Ini yang panjang memang ya. Ini saya karang-karang, jadi bentuknya jadi aneh-aneh juga ya. Nah, sekarang kan, tapi makin seru hitungnya. Oke, ini kali Y pertama, tapi harus kali cos ya. Kali cos XY ya. Kemudian ditambah, ini X kali E berpangkat tangan XY dikali sekan kuadrat XY. X-nya sudah dikalikan. Jangan lupa ada Y aksen di sini. Ada cosnya. Kali cos XY. Ini ada cos. Kali Y aksen. Ini baru sampai sini loh. Sampai sini baru kan. Nah ini salinnya nih. Ini berapa nih? Min Y. Kali E pangkat tangan XY. Kali sin XY. Terus ini min X kali E pangkat tangan XY kali sin XY kali Y aksen. Y aksennya lingkari ya. Y aksennya lingkari. Baru sampai sini ya. Ke sini baru. Nah, ini tambah lagi nih. Tambah apa nih? Tambah. Ya ini salinnya Y kali sekan kuadrat XY per tangan XY. Ditambah X kali sekan kuadrat XY per tangan XY kali Y aksen ya. Sama dengan 0. Baru dikumpulkan Y aksen dengan Y aksen. Yang tidak ada Y aksen dipindahkan ke ruas kanan. Nah, hati-hati nih. Coba kita yang ada Y aksen mana nih? Ya. Rumit ya? Nah. Ya, jadi ini yang ada Y aksennya mana tadi? Ini ada Y aksennya, ini ada Y aksennya, ini ada Y aksennya. Cuma berapa ya? Ada 3 ya? Hah? 3 ya? Ada 3 ya. Jadi ini, nah, kasih kuning. Ini pertama, yang kedua nih kan. Yang kedua ini dari X. Ada min ya. Terus yang ketiga nih. Nah, yang di kuning itu adalah mengandung Y aksen. Digabung, yang tidak ada Y aksen pindah ke ruas kanan semuanya. Nah, ini panjang nih. Oke. Jadi ini X kali E pangkat tangan S. Ya, hati-hati lihat ya. Harus teliti. Plus X plus X. Aduh. Bukan halaman baru itu.
Hmm. Apa hilang? Bukan hilang, saya pindah halaman baru. Bentar ya. Jadi ini mau dicatat juga. Nanti kan dikasih juga. Astaga. Seperti tidak diberikan ya. Ya kita salin ya. Ini yang ada ya aksennya. Sekalian keluarkan ya aksennya. Jadi ini X kali E pangkat tengah XY, secant kuadrat XY kali cos XY. Ya aksennya yang tulis ya. Ditambah, bukan tambah, dikurang X E pangkat tengah XY kali sin XY kali, ya aksennya dihilangkan. Ditambah X kali secant kuadrat XY, ya pertangan XY kali, ya aksennya dikeluarkan. Jadi sini X kali E pangkat tangan XY ini dalam kurung ya. Ya kan itu kan? Kali sin kali secant kuadrat XY ini XY kali cos XY. Nah, terus ya asalnya di luar ya. Ini min X kali tangga XY kali sin. Jadi ini min X kali E pangkat tangan XY kali sin ya. Ya aksennya di luar, betul enggak? Ya aksennya di luar. Ditambah X kali secant kuadrat. Ditambah apa tadi? X kali tangan secant kuadrat. Secant kuadrat XY per tangan XY. Ini kurung siku aja gitu ya. Kurung siku aja. Kurung siku kali Y aksen. Nah ini sama dengan pindah. Yang tidak ada aksen ini semua pindah ke kanan. Jadi apa? Ini menjadi min Y E pangkat tangga XY secant kuadrat kali ini ya. Min Y ya. Jadi min Y E pangkat tangan XY kali secant kuadrat XY kali cos XY. Satu itu terus apa lagi? Ini sudah ya. Ini min dipindah jadi plus ya. Plus Y kali E pangkat tangan kali sin. Jadi apa hasilnya? Plus ya. Plus Y kali E pangkat tangan XY kali sin XY. Terus ini jadi min. Min Y kali apa? Secant kuadrat XY. Secant kuadrat ya. Per tangan XY. Udah. Jadi berapa Y aksen? Y aksen adalah yang ini yang tidak mengandung Y aksen yang pengali Y aksen penyebut kan. Jadi ini ada min Y kali E pangkat tangan XY kali secant kuadrat XY kali cos XY tambah Y kali E pangkat tangan XY kali sin XY min Y kali secant kuadrat XY per tangan XY dibagi panjang per. Nah, pengalinya itu apa tadi? X kali E pangkat tangan XY kali secant kuadrat XY kali cos XY min X kali E pangkat tangan XY kali sin XY ditambah X kali secant kuadrat XY per tangan XY. Itulah jawabannya. Mengerikan. Pak, Keluarkan minimnya. Ada Y kan Pak. Ya, Kalau X itu dikeluarin juga. Y per X ketik. Jadi bisa dicoret kan berarti. Apa ini cara? Ini semua. Nah, ini kan kalau minnya keluarin semua, ini X keluarin semua, sisanya bakal sama. Benar gak Pak? Tandanya? Ya tandanya kan min, ini plus nih min, ini min ini plus. Jadi minnya di sini keluar. Ya,
apakah bisa disederhanakan? Kita coba lihat nih, ya. Halo. Kalau ini kita keluarkan yang atas, kita keluarkan min y, apa sih ini? Y aksen adalah min y saya keluarkan, tinggal apa? E berpangkat tangen XY kali sekan kuadrat XY kali cos XY ditambah Y-nya keluar ya, min Y ya. Min keluarkan, ini menjadi min ya. Jadi min. Sorry, ini jadi min. Min. E berpangkat tangen XY kali sin XY tambah sekan kuadrat XY per tangen XY. Dibagi, ini kurung tutup ya. Dikeluarkan X. X-nya sini min Y keluarkan, sini X keluarkan. X dikali apa? E pangkat tangen XY dikali sekan kuadrat XY dikali kosinus XY kurang E pangkat tangen XY kali sin XY ditambah sekan kuadrat XY per tangen XY. Ini hasilnya min Y per ya, hasilnya dari min Y per X. Apakah demikian? Nanti kita tes. Kita bisa menggunakan software namanya Symbol Lab ya. Symbol Lab. Tapi jalannya Anda kasih lihat ya. Ya. Kalau mau jalannya Anda harus bayar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari online? Halo? Nah, jauh nih. Jadi hasilnya bisa bagus ya min Y per X. Itu soal karang-karangan sendiri. Saya bukan sengaja, enggak tahu bisa terjadi gini juga enggak tahu. Benar enggak tahu. Oke, ini sebentar ini lagi. Oke, saya. Baik, coba penasaran ya. Kita coba tes apakah benar jawabannya gini. Kita tes ya, Anda bisa tes jawabannya aja. Tapi kadang-kadang jawabannya bisa berbeda, namun bisa disamakan ya gitu ya. Kita coba menggunakan ini. Kita buka dulu. Simbolek. Nah, terus ya tadi simbolek mana? Yang online ada yang mau tanya? Halo? Halo? Oh, diam aja. Atau kita teruskan dulu ya. Nanti yang terakhir itu. Yang tadi ada satu soal yang saya tinggalkan, yang ini. Ini. Udah kelihatan jelas ya?
Nah, ini berhubung dengan aplikasi dari diferensial, applied of diferensial ya. Jadi aplikasi dari diferensial. Yaitu agak ekstrim ya, agak ekstrim. Suatu kotak tanpa tutup. Ini agak terbalik. Ini kan salah sudah pernah terangkan Anda juga ya. Tapi angkanya beda. Kalau salah 13,5 dulu ya. Satu kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk bujur sangkar dan dibuat dari selembar karton dan volume kotak itu 32 meter kubik. Ya, meter kubik. Tentukan ukuran kotak agar atau supaya bahan yang digunakan seminim mungkin. Sedikit mungkin. Seminimum mungkin berarti sedikit mungkin. Berarti turunan kedua dari volumenya luasnya ya. Ya kan dia bilang bahan yang dipakai seminim mungkin berarti luasnya minimum. Positif ya, turunan keduanya positif. Kita periksa nanti ya. Ini terakhir ini latihannya. Kita coba ya. Jadi kotak atau kaleng, namanya itu kaleng kotak, balok sama ya. Alasnya berbentuk bujur sangkar. Berarti ini XX, ya nak, panjang X, lebar X, tinggi T atau H. Ya. Jadi misalkan panjang kotak ya, kotak sama dengan X, lebar kotak sama dengan X, karena bujur sangkar. Tinggi kotak adalah T. Ya. Nah, volume sudah tahu. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 32 meter kubik. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya T. 32. Berarti ini X kuadrat, kali X kuadrat kali T adalah 32. Maka T berapa? T adalah 32 dibagi X kuadrat. Ya. Nah, itu berhubung dengan volume, kita bisa cari tingginya. Tentukan ukuran kotak agar atau supaya bahan yang digunakan seminim mungkin. Berarti luasnya yang minimum. Luas permukaan, tapi luasnya tanpa kotak, tanpa tutup ya. Tanpa tutup. Nah, kita cari. Ya, jelas sampai sini? Halo? Sini tempatnya nak muat kayak dari sini dia. Nah, luas LX kita nama ya. Luasnya itu adalah luas alas tambah luas dinding. Keliling itu ini dinding kelas nih. Jadi atapnya nanti kosong ya. Alasnya ada, luas dinding. Nah, karena alasnya berbentuk sangkar kali X pangkat 2 nak. Nah, kemudian berapa luas dinding? Keliling alas, keliling sangkar 4X ya nak. Keliling alas kali tinggi T. Maka luasnya adalah X kuadrat tambah 4X kali T-nya kita ganti dari sini. Masukkan. 32 per X kuadrat. X-nya bisa 1 ya. Ya. Sehingga luasnya berapa? X kuadrat ditambah 128 ya. 128 per X ya. Oke. Nah, dari sini kita boleh nggak ditulis begini? LX adalah X kuadrat ditambah 128 kali F pangkat min 1. X-nya naik ke atas. Enak. Baru cari L aksen X berapa? X kuadrat turunkan 2X 128 dikali ini min 1 ya. Min 1 kali X pangkat min 2 ya enggak? X pangkat min N kali X pangkat N min 1. Jadi min 1 kali X pangkat min 1 kurang 1. Kurang 1. Min 1 kurang 1 min 2 kan? Sehingga terdapat L aksen X-nya adalah 2X
Ya, 2x dikurang 128 per x kuadrat ya. Ini kan sama dengan 2x min 128 per x kuadrat. Betul nggak? Tapi yang kita mau turunkan nanti turun kedua dari sini ya. Ngerti nggak di sini? Yang dari online jelas? Halo. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Terima kasih. Yang jauh itu aja ya, 2 orang, 3 orang paling ya. Yang lain mengapa itu? Tidur. Nah, selanjutnya kita coba salin L aksen X-nya itu apa tadi? Kita salin L aksen X sama dengan apa? 2x dikurang 28 kali X pangkat min 2 ya. Tadi yang tadi ya, kita salin betul enggak? Kita lihat. Ini yang bisa garis. Min 128 kali X pangkat min 2. Kita guna R double aksen ini melihat benar nggak luasnya minimum, mencapai minimum. Berarti turunan kedua dari luasnya harus positif. TP saya. Nah, diturunkan lagi 2x, turunkan 2 min 128 kali X pangkat min 2 turunannya apa? N kali X pangkat N min 1. Betul nggak gitu? Jadi L double aksen X-nya berapa? 2 ini tambah 128 kali 2 berapa? 256 ya. 256 dibagi, ini X pangkat min 3 nih. X pangkat min 3 turun ke bawah X pangkat 3. Nah, baru syarat SM apa? Syarat volume minimum, betul enggak? Bukan luas. Volume luas ya, sorry. Luas, sorry. Bukan volume, tapi luas ya. Di sini luas. Jadi syarat LX-nya minimum adalah apa? Turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan luas. Berapa turunan pertamanya tadi ada sendiri berapa? 2x dikurang 128 per X pangkat 2 kan? Turun ke bawah tadi sama dengan 0. Dipindahkan 2x sama dengan 128 per X pangkat 2. Ya nak, min dipindah pangkat ini jadi plus. 2 ini bagi 2 1, ini bagi 2 berapa? 64. X kuadrat kali X berapa? Nah, ke sana. Jadi X pangkat 2 kali X kali silang ya. X kuadrat kali X pangkat 3 adalah 64. Berapa X? Akar 3 dari 64. Akar 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya 4. Kan enggak? Nah, kita periksa sekarang, betul enggak? X double aksen X-nya berapa tadi? Nomor luas sorry. Luas double aksen X-nya berapa tadi? 2 ditambah 256 per X pangkat 3. Maka L dasar X-nya adalah 2 ditambah 256 dibagi 4 pangkat 3. X pangkat 3 sudah tahu sini berapa nih? 64 ya. Jadi hasilnya 2 ditambah 64 kali 4 ya. Hasilnya 6. 6 itu positif, berarti dia mencapai minimum ya, minimum. Betul ya, berarti benar itu minimum mungkin, ya kan? Baru jawab. Jadi ukuran kotak apa? Ukuran kotak panjangnya berapa? Aduh. Lagi step sendiri dia nih. Ke ini. Ya, ukuran kotak itu panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, itu sih. Ini lama banget. Ya, jadi panjang ya, ukuran kotak panjang adalah X, berarti satunya meter tadi ya. Berarti 4 meter. Ini ukuran kotak raksasa nih ya. Seperti kontainer ya. Lebar berapa? Lebar sama juga X, juga 4 meter. Tingginya. Tinggi adalah T. T-nya berapa tadi? T-nya
32 per X kuadrat ya. Jadi apa? T-nya adalah 32 per X kuadrat. Berarti 32 dibagi 4 pangkat 2. 32 dibagi 16 adalah 2 meter. Panjang 4 meter, lebar 4 meter, tinggi 2 meter. Itulah. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Halo. Kita save. Sekarang kita mau tes yang tadi, yang panjang tadi, yang panjang lebar tadi. Apa kebenaran sampai AC Y aksennya min Y per X? Nah, penasaran kan? Kita coba. Ada pertanyaan dari ini online? Halo. Nggak ada, Pak. Tidak. Pak. Ya? Suara. Ada yang bertanya dari online? Tidak, Pak. Oke. Tidak ada, Pak. Kalau ada, saya coba cari program itu bentar ya. Kita buka apa? Ntar kita coba tes yang itu. Ini. Anda cari Simbolab. Labnya laboratorium. Lab laboratorium ya. Coba. Ada. Itu Simbolab Med Server ya. Nah, kemudian cari bentuk, ini macam-macam nih kan. Bentuknya implisit. Jadi kita lihat dulu. Ada kalkulus ini. Nilai tangan inverse. Ya, silakan. Kalkulus. Nah. Ini diferensial implisit. Nah, cari ini kalkulus ya. Kalkulus, kemudian cari ini nih implisit derivatif. Nah, ada. Pak, yang online nggak nampak, belum Pak. di-share ya. Sorry. Saya belum share. Bentar. Ini share screen. Nah, ini sudah kelihatan belum? Masih belum buka ya. Halo. Sudah kelihatan? Ya. Ini ada ini Anda lihat implisit derivatif, ya kan ada. Ini untuk tes saja. Nah, kita masukkan yang tadi itu. Ya. Yang tadi itu kita masukkan apa ambil salah satu dari sini aja ya. Yang sederhana. Nah, kita ketik ya. Berpangkat. Nih, ada pangkatnya sini kan? Tuh. Berpangkat berapa? Tan. Dalam kurung buka XY ya. Terus dikali sin X. X-nya kurung juga. Sin XY juga ya, sama. XY lagi, sin XY. Kemudian ditambah ln XY
Ya. Sama dengan 5 ya. Sama dengan 5. Jadi Anda bisa tes ya. Jawabannya kita lihat sekarang. E pangkat tan XY. Oh, soalnya tadi sin atau cos? Cos. Oh, saya salah tulis. Sorry. Cos. Baik, kita coba ya. Apa hasilnya? Min Y per X. Mencarinya setengah mati. Ya, hasilnya yang online min Y per X. Berarti benar kita ya. Cuma jalannya minta ampun. Ya. Ya, jalannya memang panjang ya. Ini soal nggak sengaja saya karang-karang aja tetap keluarnya gitu ya. Oke. Jadi bisa Anda nanti bisa cari ya simbol A B sambungnya simbol lab. Jadi labnya jangan ada L2 ya 1 deh. Ya. Oke. Ini cocok ya, hasilnya min Y per X. Oke ya. Oh yang tadi ada satu soal tadi yang sebelumnya kita tes lagi ya. Nah, itu eksplisit. Itu eksplisit biasa ya. Kita cari berarti ini kalkulus biasa ya. Ya. Ini berarti kalkulus yang biasa aja. Yaitu kan implisit ya. Berarti ini D pada X. Nah tuh. D pada X aja masukkan. Kita masukkan tadi apa? Cos pangkat 2 ya. Berarti kosin kurung buka kosinus. Kosinus dari apa? X kuadrat plus 5 atau X pangkat 2 ya. Kosinus pangkat 2 dari sudutnya berarti buka lagi kurung. Nah, ini bentuk pecahannya. Kita bisa lihat bentuk kodenya ini. Ini pecahan kan. Yaitu atasnya X kuadrat X pangkat 2 sudah ada sini. Ambil aja. Yang bawahnya X kuadrat tambah 5 ya. Ini geser ya. Supaya sama tinggi ya. Plus 5. Nah, plus 5. Di bawahnya X min 3 ya. X. Salah. Bisa balik nggak? Coba deh. Waduh, hilang lagi. Mati deh. Hilang deh. Sampai hilang ya. Kita cos pangkat ini apa tadi? X kuadrat tambah 5. X pangkat 2 X kuadrat. Pak, share screen-nya hilang lagi, Pak. Hah? Hilang? Oh iya. Iya, terima kasih. Saya lupa. Share screen. Sudah kelihatan sekarang ya? Sudah kelihatan? Sudah. X pangkat 2 tambah 5 per X
min 3. Ini ya. Apakah jawabannya mungkin bisa beda karena 2 sin U cos U adalah 2 sin U cos U adalah sin 2U. Nah, itu bisa. Teng tentang apa sekali? Apa hasilnya? Oh, ini ada jalannya. Nah, mana hasilnya? Halo? Oh, ini pakai 2 kali itu. Ini pakai kali itu. Yang tadi 2 sin U cos U adalah sin 2U. Ini Anda lihat nih. Ada min kan? Min sin 2U, ini U-nya. Depannya sama mana nih? Pecahannya. Jadi min 2 sin U cos U jadi min sin U, sin 2U. Ini S kuadrat min 6X kurang 5 per X min 3 pangkat 2. Sama? Ya, berarti betul. Ya, nampaknya ya fresh lagi. Jadi 2 sin U cos U jadi sin 2U. Ya. Cocok ya? Halo? Cocok, pasti cocok. Oke. Baik. Kalau sudah, kita absen dulu ya. Ini berarti sudah selesai. Kita absen dulu. Tadi baik. Kita absen dulu. Mana ini? Kita absen. Ini kok keluar ini? Waduh, kacau. Kacau nih. Kok keluar yang lain? Lain keluar lain lagi. Ini ngaco. Duduk. Oke, attendance. Oke, absen ya. Matthew Owen, Darren, Rafael Wijaya, Marcel, Wilson, Yose, Kalvani, ada Kalvani, Josh, Masilian, ada ya. Natalie, Jeffrey Halim William, oke. Clement Nathanael, Andika, Felix Gunawan, Yuvan Alexka, Jason Adi Dharma, Wilianto,
Felicia Angel Wijaya. Kairos. Ya. Kelly Hermanto. Kelly ada. Odelia Regina. Okay. Wesley. Kenneth. Kenneth ada? Tidak ada. Dev. Ini memang tidak ada orangnya. Oh, memang tidak ada ya. Kenneth tidak ada ya. Kenneth tidak ada. Dev tidak ada ya. Saya balik ya. Yang tidak ada ya saya itu. Terus apa lagi? Brian ada. Brian. Yosua. Yosua. Memang tidak ada. Yosua tidak ada ya. Ruby Belinda ada. Jonathan Immanuel ada. Fernando Darius Salim ada. Rachel Melody. Rachel Melody ada. Rachel Melody. Tidak ada. Dev. Tersebut. Session log. Ini ada session log. Saya ada satu lagi absennya. Ada 2 absennya. Oke, ini sudah. Kita kembali ke kos. Season 14. Perhatikan. Inputnya ini belum diinputkan. Nah, tadi itu yang coba yang Anda tadi ingat siapa tadi? Yang tidak ada itu. Oh, gambarnya ada. Ini. Kairos ada kan? Oh, gambarnya ada ya. Yang gambarnya ada ini. Kenneth enggak ada ya. Kenneth enggak ada. Yosua ada nggak? Nggak ada. Resil. Oh, ini lewat itu. Resil nggak datang ya? Oke. Save. Oke. Session log. Nah, ini. Ini pakai session log nih. Ini maksimum minimum udah kan tadi kita bicara ya. Oke. Ini. Oke. Sukses. Absen beres ya. Oke, sampai jumpa di ujian. Ya. Ya.